Baik, pada perkuliahan hari ini kita akan melanjutkan materi kita untuk membahas entrepreneurship berupa pengelolaan risiko. Karena kalau misalkan kita menjalankan bisnis, pasti ada saja hambatan atau kendalanya. Sehingga kita perlu memastikan bahwasanya risiko tadi tidak membuat kita mengalami kerugian atau bisnis kita berantakan. Maka kita harus menangani. Nah, apa itu risiko? Risiko itu menghubungkan ketidakpastian dengan tujuan. Jadi ketika kondisi ketidakpastian muncul dan menyebabkan kerugian, itu adalah sebuah risiko. Nah, sehingga tujuan itu tidak akan tercapai jika tidak pasti. Maka di sini ada beberapa standar internasional terkait dengan bagaimana pengelolaan risiko. Ada ISO, ada APM. Kalau ISO menerangkan bahwasanya dampak dari ketidakpastian terhadap tujuan. Sedangkan IPM menerangkan bahwasanya suatu kejadian tidak pasti atau sejumlah keadaan jika itu terjadi akan berdampak pada pencapaian tujuan. Jadi misalkan teman-teman ini bisnis ingin menargetkan keuntungannya 1 juta setiap bulan. Nah, ketika dengan adanya risiko ini sehingga menyebabkan keuntungannya cuma 500.000. Nah, 500.000 itu adalah risiko yang muncul. Jadi dua dimensi risiko ini ada ketidakpastian, probabilitas yang memungkinkan terjadi. Jadi akan ada kemungkinan terjadi. Sedangkan yang kedua, dampak pada tujuan. Selanjutnya mengenai risiko usaha. Jadi risiko usaha adalah ketidakpastian yang sangat terkait dengan usaha kita yang terjadi tidak diduga sebelumnya dan bersifat merugikan usaha. Risiko yang tidak ditangani dengan tepat akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi usaha. Jadi misalkan teman-teman ini mengalami musibah, kehujanan, sedangkan teman-teman ini membawa produknya. Nah, produknya itu terjadi risiko kerusakan karena terkena hujan. Nah, kalau teman-teman tidak menangani risiko tadi, maka produknya rusak, tidak bisa dijual. Contohnya menggunakan jas hujan untuk melapisi produknya sehingga packagingnya tidak rusak dan tidak basah. Segala sesuatu di dunia ini akan tidak akan berjalan sesuai dengan keinginan kita. Pasti ada sesuatu hal yang di luar kendali kita. Di luar kendali adalah sebuah ketidakpastian. Ketidakpastian tidak selalu merugikan. Apabila dikaji lebih dalam, bisa jadi ketidakpastian itu bersifat menguntungkan dan benefit. Nah, jadi bagaimana kita mengelola risiko menjadi peluang? Nah, ketidakpastian lingkungan itu bisa kita manfaatkan. Proses manajemen risiko yang pertama adalah menentukan tujuan atau sasaran perusahaan, mengidentifikasi ketidakpastian yang sangat terkait dengan bisnis kita, baik secara internal maupun eksternal. Prioritaskan ketidakpastian itu berdasarkan skala pengukuran, seberapa penting, seberapa tidak pastinya. Menggolongkan ketidakpastian termasuk ancaman negatif atau peluang positif. Mencari cara menangani risiko untuk mengurangi dan menghilangkan kerugian. Jadi kita membuat prioritas mana yang harus saya dahulukan untuk ditangani risiko bisnisnya. Apakah dari permodalan, apakah dari marketing, apakah dari SDM. Misalkan, urgent nggak sih ketika saya harus menambah modal, atau saya harus melakukan promosi, atau saya harus mengelola SDM. Nah, ini menjadi PR bagi kita semua. Ketidakpastian itu tadi bisa menyebabkan kita rugi, tapi bisa menyebabkan kita untung jika mengelolanya dengan benar. Maka di sini tadi seberapa sering terjadi, seberapa besar dampaknya, itu akan menjadi prioritas mana yang dia dahulukan. Jadi level 1, level 2, level 3,
Itu yang level 1 berarti levelnya sangat tinggi. Bahayanya besar, dampaknya besar. Maka di sini ada mitigasi risiko atau risk management. Jadi mitigasi risiko yaitu cara menangani risiko, menentukan sasarannya, apa risiko-risikonya diidentifikasi dari faktor internal dan eksternal. Ketika sudah mengidentifikasi dari internal dan eksternal, menentukan risikonya. Nah, kebanyakan kadang itu lupa. Teman-teman ini menjalankan bisnis itu hanya mempertimbangkan dari faktor internal. Misalkan terkait dengan persediaan, terkait dengan piutang, tapi eksternalnya itu tidak diperhitungkan. Misalkan pesaing, kebijakan pemerintah daerah, pemerintah pusat. Nah, sehingga ketika menyusun strategi dampaknya kurang efisien dan efektif. Maka kita menentukan risiko, menetapkan risikonya apa saja sih dalam bisnis ini. Selanjutnya melakukan analisis, membuat skala prioritas. Jadi level 1 sampai level 5 mana yang paling urgent untuk segera dikelola atau ditangani. Maka setelah melakukan manajemen risiko, pengelolaan risiko, kita melakukan evaluasi risiko. Apakah penanganan kita sudah benar atau belum? Apakah risiko yang sudah ditangani itu sudah selesai atau masih tersisa sehingga membutuhkan langkah tahapan berikutnya. Risiko bisa dikendalikan. Risiko yang berhubungan dengan ketidakpastian ini terjadi karena yang pertama, tidak tersedianya informasi yang cukup. Jadi kita itu dalam bisnis kurang informasi sehingga risikonya besar. Misalkan kita melakukan jualan pada pasar. Nah, risikonya apa? Nggak diketahui. Oh, pasarnya ini yang pertama ternyata banyak maling. Yang kedua, misalkan sering apa kurang higienis lingkungannya. Yang ketiga, kalau hujan sering bocor, misalkan seperti itu. Maka ketika kita asal jualan di situ tanpa melakukan riset lingkungan, ya bisa saja kita mengalami kerugian, tidak untung. Oleh karena itu, risiko bisa dikendalikan dengan cara dikelola. Jadi, pahami dulu risikonya jualan seblak itu apa. Maka, kalau misalkan teman-teman melakukan analisis, oh ini saya bisa menangani risiko ini, maka lakukan. Kalau misalkan, oh kayaknya saya nggak mampu menanggung risiko dalam bisnis ini, maka jangan dilakukan. Mengapa risiko harus dikendalikan? Yang pertama itu mengurangi kerugian yang ditimbulkan. Sehingga misalkan kerugiannya itu bisa mencapai 5 juta. Dengan dilakukan manajemen risiko, jumlah kerugiannya menurun jadi 1 juta. Jadi tidak full rugi. Yang kedua, memastikan usaha terus bisa berjalan. Nah, ini yang paling penting, business sustainability. Kalau misalkan untungnya cuma beberapa semester, periode, atau bulan, maka ya rugi kita membrandingnya, aset tetapnya, kita kehilangan semuanya itu yang kita bangun dari awal. Jadi bisnis itu harus berlanjut terus sehingga kita terus dapat mengembangkan. Yang ketiga, menjaga reputasi, kredibilitas, dan hubungan baik antara perusahaan dengan stakeholder-nya. Jadi ketika kita gagal dalam menjalankan tugas kita sebagai pengelola bisnis, kreditor, investor bisa saja kecewa dan tidak melakukan pemberian dana lagi kepada kita. Yang keempat, mengantisipasi perubahan lingkungan usaha yang begitu cepat. Nah, ini dulu manual, sekarang modern. Dulu masih semi sekarang sudah sangat maju. Semuanya berbasis AI, penyimpanan berbasis cloud. Maka kalau misalkan kita tidak bisa mengadopsi, maka kita tertinggal. Sebagai langkah strategik untuk mengamankan dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Jadi salah satunya juga kalau sumber daya yang tidak dikelola itu akan rusak. Nah, itu adalah risiko. Sehingga bagaimana semua sumber daya itu bisa digunakan untuk maksimalkan keuntungan. Yang keenam, memberikan SOP yang harus dilakukan SDM perusahaan apabila risiko benar-benar terjadi.
Jadi misalkan kalau kebakaran, SOP-nya bagaimana? Oh, disediakan gas, gas uap. Oh, disediakan terkait dengan tangga darurat, disediakan alat-alat manual eh, untuk mengatasi kebakaran. Maka dengan risiko kebakaran yang tinggi pada sebuah bisnis tadi, misalkan penggorengan kerupuk, maka ketika terjadi kebakaran, kebakaran tadi tidak mencapai 100% sudah bisa ditangani, bahkan tidak sampai memakan korban jiwa. Selanjutnya, jenis-jenis risikonya, kalau menurut sifatnya ada murni, ada spekulatif, dan ada fundamental. Kalau murni berarti tanpa ada unsur kesengajaan, alami, tidak disengaja. Sedangkan pada spekulatif, risiko ditimbulkan atas kesadaran pelaku usaha. Jadi di latar belakangnya unsur coba-coba. Kalau gini nanti gimana ya? Nah, itu seperti spekulatif, disengaja. Risiko fundamental, risiko disebabkan karena kuasa Allah SWT menimbulkan kerugian yang sangat besar. Nah, ini yang di luar kendali seorang manusia untuk risiko tadi. Misalkan tsunami Aceh, itu kita tidak menalar kalau tsunami itu sampai begitu dahsyat dan hebat impact-nya. Menurut sumber penyebabnya, yang pertama risiko internal dan risiko eksternal. Kalau internal, risiko yang berasal dari pengusaha itu sendiri dan risiko eksternal berasal dari luar perusahaan atau bisnis. Nah, ini yang perlu dikenali, internalnya apa saja, eksternalnya apa saja. Masing-masing bisnis memiliki risiko yang berbeda. Contoh risiko usaha eksternal adalah internal. Kalau ini risiko alam, bencana, perubahan cuaca, kelangkaan SDM, sumber daya manusia, wabah, itu adalah di luar kendali kita, eksternal. Risiko pasar, kondisi perekonomian tidak stabil atau yang labil, disruptif, teknologi, pembukaan pasar bebas yang saingnya yang atraktif, selera gaya hidup konsumen, itu adalah eksternal juga. Selera, tren, kita tidak bisa mau menciptakan. Itu akan terbentuk dengan sendirinya. Risiko teknis, perubahan manajemen, pelaksanaan alternatif sistem perusahaan, rencana organisasi, dan sebagainya, itu masuk internal. Jadi kita yang menyusun SOP. SOP itu nanti impact-nya bagaimana. Nah, itu ya adalah dampak. Risiko kredit arus kas yang tidak lancar, terjadinya prestasi dari mitra kerja, dan sebagainya, itu adalah internal juga. Jadi bagaimana kita dapat membayar utang itu ya dari kemampuan kita mengelola uang. Kalau benar mengelola uangnya, maka kita bisa membayar utang. Kalau tidak benar, maka kita tidak bisa membayar utang. Cara menangani risiko, yang pertama adalah menghindari risiko. Jadi kalau misalkan setelah dianalisis, oh ini risiko ini bisa dihindari, sehingga dapat mengurangi risiko yang muncul. Kalau yang mengurangi efek risiko atau mitigasi risiko ini yang disebutkan tadi, memasang alarm, CCTV, SOP, prosedur, itu adalah mengurangi efek risikonya tadi. Yang ketiga, menampung sebagian atau semua sumber risiko. Jadi cara ini ditempuh dengan menerima risiko dan merelakan kerugian yang terjadi, serta bertanggung jawab demi reputasi yang baik dan kelangsungan usaha yang matang. Contohnya terjadi kerusakan barang pada saat pengiriman, maka kerugian mau tidak mau diterima. Ini sering terjadi ya pada misalkan penjualan online, klaim untuk mengganti barang rusak di perjalanan itu adalah sebuah manifest untuk menciptakan kredibilitas bisnis. Jadi Anda tidak hanya membicarakan profit oriented jangka pendek, tapi trust atau kepercayaan jangka panjang. Sehingga orang bisa melakukan repeat order, repurchase decision, pembelian ulang, sehingga itu adalah jangka panjang. Jadi tidak ada ruginya untuk mengklaim keamanan. Yang keempat, memindahkan risiko. Nah, ini Anda tidak mampu menanggung risiko sehingga Anda membebankan kepada pihak lain karena pihak lain yang lebih mampu. Dengan catatan ya kita membayar. Contohnya polis asuransi kesehatan, asuransi ketenaga kerjaan, kredit rumah, sehingga memudahkan kita untuk
memberikan klaim. Yang ketiga, elemen yang untuk mendefinisikan krisis, manajemen krisis. Manajemen krisis akan mengakibatkan intensitas masalah akan semakin besar. Jadi kalau risiko tidak diselesaikan dengan baik akan merembet lebih besar dampaknya. Menjadi sorotan publik. Nah, ini ketika ada skandal, tidak disesuaikan, tidak diklarifikasi, maka ya itu akan terus bertambah buruk, sangat mengganggu kelancaran bisnis. Nah, ini kalau misalkan bisnisnya sudah dicurigai nggak benar, nggak aman, maka orang lain nggak akan mau. Mempengaruhi nama baik dan citra perusahaan, merusak sistem kerja secara keseluruhan, mempengaruhi pola sosial masyarakat, pemerintah dapat melakukan intervensi. Nah, ini kalau misalkan terjadi sesuatu hal yang sudah sangat parah, maka pemerintah akan turun tangan melakukan intervensi. Nah, ini pentingnya menyelesaikan masalah. Jadi kalau teman-teman ini ada masalah, jangan lari, jangan healing, tapi selesaikan. Healing ke puncak gunung pun, ke bibir pantai, itu hanya sejenak ketika di sana. Ketika sudah sampai di rumah, pulang, ya wis balik lagi masalahnya. 3 elemen untuk mendefinisikan krisis. Yang pertama, ancaman kerugian yang lebih besar. Yang kedua, terjadi tiba-tiba. Jadi tidak bisa kita duga, membutuhkan keputusan yang cepat. Nah, ini bagaimana kita berpikir cepat itu penting. Karena ada sesuatu hal yang di luar kondisi yang membutuhkan pengambilan keputusan yang cepat. Tahapan analisis krisis. Yang pertama, gejala krisis. Kita harus mendeteksi, menangkap sinyal krisis yang mulai nampak. Katakan, oh ini bisnis saya kayaknya turun deh dari sisi penjualannya. Ini ada apa ya? Nah, ini adalah sebuah sinyal yang ditangkap. Sehingga menjadi warning atau peringatan untuk melakukan strategi preventif. Krisis akut. Nah, ini dampak yang sudah terjadi. Sudah mulai dirasakan. Di tahap ini terjadi the point not return. Artinya perusahaan tidak bisa berjalan apabila tidak mengindahkan sinyal pada gejala krisis. Nah, ini keuntungannya yang terancam tidak untung. Krisis kronis, yaitu pada tahap ini terjadi intervensi pemerintah dan berdampak luas pada proses bisnis secara keseluruhan. Jadi kalau sudah ada intervensi dari pemerintah, ya pengelolaannya akan diambil alih oleh pemerintah. Ini sengketa-sengketa ya, bukan pada umumnya yang sudah masuk ranah sengketa pemerintah. Nah, ini yang akan diambil alih. Penyembuhan. Nah, ini perusahaan mulai beradaptasi dan melakukan perubahan tata kerja, tatanan SDM, contohnya melakukan transformasi digital, merubah sistem kerja. Nah, ini bagaimana kita menyembuhkan dari luka, ini yang paling penting. Jadi kerugian-kerugian itu kita restruktur lagi sehingga risiko yang sama tidak akan terjadi lagi. Perencanaan manajemen krisis. Dalam merancang manajemen krisis, perusahaan dapat melakukan 3 langkah strategis. Ya, sebelum krisis, waktu krisis, dan setelah krisis. Sebelum krisis berarti kita melibatkan fase pencegahan dan persiapan. Jadi perencanaan ya, perusahaan harus melakukan analisis SWOT untuk mengidentifikasi internal dan eksternal. Berarti rutin, konsisten melakukan SWOT pada beberapa periode. Yang kedua, saat terjadi krisis, berarti kita harus merespon atau mengambil keputusan bagaimana kita menghadapi krisis tadi. Yang ketiga, setelah krisis, maka kita bagaimana menanggulangi risiko yang sudah muncul tadi. Kalau misalkan kita rugi, bagaimana kita menutup kerugiannya nanti, sehingga bisnis tetap harus jalan. Maka, the secret of crisis management is not good versus bad. It's preventing the bad from the getting worse. Jadi kalian salah nggak apa-apa, tetapi jangan sampai salah terus. Bagaimana teman-teman salah satu kali dan itu menjadi pembelajaran penting untuk menghindari kesalahan yang sama. Itu poin pentingnya dalam pengelolaan bisnis yang salah. Itu menjadi evaluasi bagi kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Nah,
Itu tadi penjelasan dari materi pada pertemuan hari ini.